Selamat siang semuanya. Bayangkan jika saudara sekalian berada di situasi darurat, misalnya kebakaran, dan ada seseorang yang malah mematikan alarm asap karena belum ada kebakaran besar. Pasti Anda sekalian tidak ingin hal ini terjadi, kan? Nah, analogi sederhana inilah yang menjadi analogi tim kontra pada mosi ini. Saya Belva Damadinaya sebagai pembicara satu dari tim kontra tidak setuju apabila ada dekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa sanggahan yang telah disampaikan oleh tim pro tadi. Yang pertama adalah terkait Tim Pro menyampaikan bahwa para pelaku dari kejahatan yang tidak memiliki korban ini merupakan mereka yang terpaksa karena keadaan, karena mereka miskin. Tapi apabila kita melihat bentuk dari kejahatan tersebut, contohnya seperti judi dan juga narkoba, itu justru harus memiliki modal awal berupa uang yang tidak sedikit untuk bisa melakukannya. Oleh karena itu tidak patut apabila disampaikan bahwa para pelaku dari kejahatan tersebut itu terpaksa karena keadaan, karena sesungguhnya mereka itu justru bisa memanfaatkan uang yang ada untuk membangun usaha lain, untuk meningkatkan perekonomian mereka, contohnya dengan membuka usaha dagang dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita menegaskan bahwa jika hanya ada pendampingan profesional, keterampilan dan lain sebagainya, itu tidak akan menimbulkan efek jerah dan justru akan memperbesar resiko para pelakunya menjadi residivis dari kejahatan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah tadi tim pro menyampaikan bahwa mereka akan memanfaatkan SDA yang ada agar membuat para pelaku kejahatan itu bisa setelah melakukannya itu bisa lebih sejahtera dan tidak mengulanginya. Tapi perlu kita ketahui bahwa SDM yang kebanyakan melakukan kejahatan tersebut itu kurang berkualitas. Sehingga pertanyaannya, apakah ini bisa dimaksimalkan? Kalau tidak, malah ini akan menjadi masalah baru di negara kita. Kejahatan tanpa korban merupakan tindakan yang secara hukum itu ilegal tetapi tidak menyebabkan kerugian secara langsung. Contohnya seperti penggunaan narkoba, prostitusi, dan juga judi. Saat ini meskipun kejahatan tanpa korban tidak memiliki akibat negatif secara langsung, tetapi efek tersebut dapat dirasakan oleh keluarga, masyarakat, bahkan juga negara dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian mulai dari meningkatnya angka kecanduan narkoba, perdagangan manusia sebagai tenaga kerja judi, kekerasan hingga menyebabkan kerusakan di bidang sosial. Dalam praktiknya, awalnya kejahatan tersebut terlihat seperti sukarela, namun banyak juga yang terjadi karena manipulasi dari orang lain. Hukum di sini bukan hanya alat untuk menghukum pelaku kriminal, tapi juga sebagai pelindung masyarakat, mencegah ketertiban umum, serta mencegah kerusakan lebih besar. Dengan mendekriminalisasi tindakan-tindakan tersebut, justru akan membuka celah eksploitasi dan menormalisasikan perilaku kejahatan ilegal. Kami tidak melarang adanya tindakan preventif seperti pendampingan, pembimbingan, dan lain sebagainya, tapi tetap ada juga hukuman represif sebagai pemberi efek jerah bagi para pelaku. Apabila kebijakan dekriminalisasi terhadap pelaku ini dilakukan, maka kami takut apabila yang pertama masyarakat umum terancam keamanannya, kemudian pemerintah itu tidak memiliki kendali untuk stabilitas sosial di masyarakatnya. Oleh karenanya, apabila kita mengetahui pada saat ini tindakan kejahatan seperti narkoba, prostitusi, dan perjudian itu memang tidak menimbulkan korban secara langsung, dan tentunya tapi ini diilegalkan oleh pemerintah dan para pelakunya selama ini telah mendapat hukuman. Hal ini disebabkan karena mayoritas pelaku kejahatan tersebut malah menimbulkan masalah sosial seperti tindak kejahatan, pemerasan, dan juga kerusuhan di masyarakat. Kita bisa melihat di status quo sekarang bahwa yang pertama adalah aparat kita masih memiliki dasar hukum untuk menangani pelanggaran moral dan sosial yang berpotensi membahayakan masyarakat. Dan yang kedua adalah saat dihukum yang berupa itu penjara atau denda, itu juga dibarengi dengan rehabilitasi, sehingga ini akan menambah efektivitas dari hukuman yang diberikan. Kemudian jika proposal ini disetujui, maka ini akan berimpact pada yang pertama, itu meruntuhkan pagar hukum. Karena apa? Karena ketika kita mendekriminalisasi para pelaku kejahatan yang tidak memiliki korban, itu justru akan lama-lama dinormalisasikan oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah pemerintah itu belum siap secara sistemik, termasuk anggaran untuk melakukan pendampingan profesional, kemudian keterampilan dan sebagainya, itu juga memerlukan anggaran yang besar. Oleh karena itulah kami menolak dekriminalisasi pelaku kejahatan tanpa korban, karena hal tersebut justru akan merusak keamanan dan kestabilan sosial. Tujuan yang hendak kami capai yang pertama adalah setiap pelaku kejahatan, termasuk kejahatan tanpa korban, tetap mendapat hukuman meski tidak terjadi korban secara langsung, agar mencegah resiko jangka panjang yaitu terganggunya stabilitas sosial
di masyarakat. Yang kedua adalah mencegah normalisasi perilaku merusak diri dan juga lingkungan, yaitu seperti mengonsumsi narkoba, kemudian judi, dan juga prostitusi. Dan yang ketiga adalah mendorong penanganan pelaku kejahatan secara efektif, maksimal, yang bersifat preventif dan juga represif. Jadi keduanya kami terapkan. Dan mekanisme yang kami tawarkan adalah yang pertama, yaitu pendekatan alternatif secara selain dekriminalisasi. Itu mencakup diversi hukum apabila para pelakunya itu masih melakukan kejahatan yang ringan. Contohnya ada pengguna narkoba yang baru menggunakan narkoba dalam skala kecil dan itu baru di awal, itu bisa mendapatkan pelayanan sosial. Kemudian tapi tetap diawasi. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pelayanan sosial agar masyarakat memiliki sebuah tempat untuk bisa melaporkan dan juga berkonsultasi tentang hal-hal yang mencakup kejahatan-kejahatan tersebut. Yang kedua adalah ditingkatkannya pengawasan berupa sistem pelaporan dari publik, dan yang ketiga adalah edukasi publik terkait kejahatan-kejahatan tersebut yang tentunya membahayakan. Saya akan menjelaskan mengapa seharusnya dekriminalisasi itu tidak dilakukan untuk para pelaku kejahatan tanpa korban. Yang pertama, dari sudut pandang hukum. Dengan dekriminalisasi, negara kehilangan alat hukum untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Nah, hal ini disebabkan karena jika adanya normalisasi di masyarakat, otomatis banyak masyarakat yang akan melakukan hal yang sama, dan ini akan mempersulit proses hukum. Kemudian yang kedua adalah dari sisi sosial. Penggunaan narkoba atau prostitusi itu sering merusak hubungan pelaku dengan keluarga dan juga masyarakat, sehingga saat dekriminalisasi itu dilakukan, keluarga dan masyarakat itu bisa kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan yang ketiga adalah secara ekonomi. Biaya sosial jangka panjang itu lebih besar daripada manfaat jangka pendeknya. Dengan adanya dekriminalisasi itu akan menurunkan beban penjara, tapi akan meningkatkan beban untuk rehabilitasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan apabila ini memiliki resiko besar, yaitu apabila dinormalisasi akan menimbulkan efek jerah yang ini meningkatkan pengulangan. Dan yang keempat ada dari sisi moral. Ini merusak nilai-nilai sosial yang ada, di mana budaya dan agama yang ada di Indonesia itu berbenturan dengan kejahatan yang tadi disebutkan. Dan ini akan menimbulkan disintegrasi norma sosial dan akan menimbulkan sebuah konflik yang lebih besar lagi di masyarakat. Terima kasih.